Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Tunggu dulu Ben. Ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan agar dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Saya interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni, sabar. Biar Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik. Jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksoliditas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Bentar dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko, saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR, dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, ada jenderal
yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden, supaya Presiden mengambil langkah. Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah Pak Menko, kami bertanya, dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Tapi ya, nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada alasan pimpinan Bapak, berdua. bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi, saya punya hak untuk menolak itu loh. Itu yang saya terus terang, Pak Mahfud, Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih enggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama sengotot sama saya juga. Itu loh maksud saya, Pak. Makasih banyak. Ya. Oke, Pak Benny. Pimpinan, Pak Ketua, pimpinan, Sebentar. mau nanya Pak. Sabar dulu, sabar. Terima Sebentar. kasih Pak Ketua. Sebentar. Sabar Pak Arteria, jangan, ini nafsunya agak berat nih. Jadi terima kasih Pak Mahfud, tadi juga mau menyampaikan ke kita bahwa ada hal yang mungkin disampaikan maksudnya dan tujuannya baik. Pak Mahfud juga punya pendapat yang tadi Pak Desmond menyampaikan, kalau Pak Benny tidak percaya dengan polisi, maka Pak Mahfud itu menyampaikan secara terbuka dahulu agar polisi untuk menjelaskan selanjutnya atas keterbukaan Pak Mahfud kepada publik. Pak Desmond pantas memberikan apresiasi karena masyarakat memberikan pencerahan ini melalui Pak Mahfud, bukan pada polisi. Tapi di sisi lain Pak Mahfud, kita ini jangan terbelenggu karena satu kasus. Kan lelah Pak, masa urusannya Verdi Sambo aja Pak, sedangkan kasus lain banyak. Nah, mungkin Pak Mahfud tadi juga menyampaikan, saya ketemu Pak Mahfud di paripurna kemarin, juga menyampaikan dengan yang sama untuk menyudahi hal-hal terkait dengan perkara yang sudah menyita, melelahkan publik. Pak Arteria, silakan. Interupsi. Saya interupsi, Pak. Ya. Jadi saya pikir harus disimpulkan dulu apakah informasi soal mundurnya siapa yang akan mundur ya bintang 3 tersebut disampaikan terbuka atau konfidensial. Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini. Ada apa? Diterbuka saja kan kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Benny, jangan konfidensial, terbuka saja, nggak ada masalah. Terima kasih. Silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR.
Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Suspori bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur, informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik, saya sangat hormati Pak Mahfud, ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Ya, saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang Pak. Jadi ada 3 orang itu Pak ya. Belajar ini Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi, masih diam Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan lah. Jadi ini juga penting Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu, ya, pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif, atau setiap saat bisa? Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya nggak jalan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan, ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul Pak, begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual, sahih Pak, sahih. Itu, valid, akurat. Tapi memang saya bingung Pak, ada pernyataan Bapak nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo, iya kan? Kemudian yang kedua,
akan ada tersangka baru, disangkakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana Pak? Kita ingin juga tahu, ini kan penuh makna Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu hilalnya kemana hilalnya Pak? Hilal Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo Pak. Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak, saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian Pak, ini diagramnya banyak Pak. Nah, diagram yang kedua Pak, ada lagi Pak. Apa itu? Hah? Pak Beni nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi Pak Pak. Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon Pak. Kemudian Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa Pak? Yang di Jawa Timur Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, gitu. Kemudian Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya otaknya asosiasinya mikir semua Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah ini yang saya katakan ini juga perlu Pak. Saya sih selalu meyakini Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof.
Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih. Kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi harus ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof. Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdy Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof. Itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari. Tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu. Lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully, Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih, saudara Pak Mas Beni Harman itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. Jadi saya panggil dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong, tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima tapi diberi. Nah, beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, enggak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh enggak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta, tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya, kadang judul sama isinya beda. Nggak ada itu. Kalau
Kalau Tribun yang Jakarta oke lah ya, di bawah Kompas itu, Kompas.com oke gitu. Kita tidak pernah punya keluhan, tapi pada medsos-medsos ya jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Saya tidak pernah itu. Nah, diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu bersiliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat ya, termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu pelecehan ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi oleh polisi. Saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu mungkin hanya boleh didengar orang yang dewasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang dewasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, enggak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan begini Pak, ini nih tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame, termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini, karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi, dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu, sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar gitu. Sama Pak dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua, katanya mau diculik barang bukti rekaman itu, tapi saya kan TikTok dengan publik, dengan DPR, yang ngomong di sini publiknya bergerak, selesai masalah cicak buaya 2 itu. Loh kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang, Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Ya saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja.
Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang nggak boleh. Oh, ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya, nggak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu membuka nanti di sini tidak tahu, terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan. Ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. 1 menit. Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal 3 mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal 4-nya Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya dalam hal-hal tertentu lah. Nah, pertanyaannya begini, Prof. Sudah ada pendapat Prof. Saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya. Nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Baik. Tadi Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya itu, saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu. Prof, sedikit. Bisa nggak Pak, supaya jangan bentar, jangan langsung. Sedikit Pak Ketua. sedikit saja penanya Pak, interupsi. Menambahkan sedikit Pak Ketua. Iya, Interupsi. bentar. Pak Supaya jangan Mahfud, dia. Pak Mahfud, saya bantu Acarya. Dari institusi polisi yang tidak baik-baik saja, itu yang digambarkan Pak Acarya. Rekomendasi apa sebenarnya? Catatan rekomendasinya ada nggak sebagai Kompolnas? Tapi kan ini kan baru nih, kalau soal ini belum, baru keluar 3 hari kan soal chat itu. Ya, ini kan kondisi Sebentar, kepolisian tidak baik-baik saja. Ya, itu yang dipaparkan Pak Acarya ya, Pak Acarya ya. Pak Kedua. Rekomendasi apa saja? Banyak Pak. Nah, Jadi coba kita rekomendasi habis ini silakan. rekomendasi kita itu kan ke Presiden. Misalnya ya, kita di Papua itu ada 1 Polres, ya, ada 1 Polres itu menangani 3 atau 4 atau 2 kabupaten. Sementara orangnya sedikit, daerahnya jauh. Kita usul supaya dipenuhi Polres-Polres itu, kemudian pejabatnya, kepolisiannya itu sudah disampaikan ke Presiden. Misalnya, bagaimana agar perkara itu tidak bolak-balik, ya, antara kejaksaan dan kepolisian, kita rekomendasikan kepada Presiden. Itu banyak Pak, kita rajin Pak. Tapi yang wasnal, yang pengawasan fungsional kan kita sudah ikut banyak tim
tim pembunuhan Jeremia di Papua. Itu kan Kompolnas ketuanya. Anggotanya ya polisi ya macam-macam gitu. Kemudian apa itu? Yang orang Jombang pencabulan oleh kiai yang tidak bisa diangkut itu Polnas yang juga mendorong mencari cara agar dia harus diangkut karena ini sudah terdakwa. Soal pelecehan terhadap anak yang sekarang di mana-mana banyak, ya kita masuk Pak yang begitu itu. Tapi kan kadang-kala tidak tersiar juga. Pak Mahfud, Tidak mungkin kita diam. Pak Mahfud, itu rekomendasi ada nggak misalnya dengan kondisi institusi kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja, misalnya beredar balas-membalas kesannya, balas-membalas diagram itu, ya. Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru 3 hari Pak. Ya itu catatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgas Sus, ya, dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik, yang dituntut, ya. Kompolnas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses KM50? Bagaimana Satgas Sus yang dibikin di zaman Kapolri terdahulu kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggungjawaban gimana? Di forum Komisi 3 ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya. Apakah ini lepas dari pengawasan Kompolnas? Itu sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat. Yang tadi secara sampaikan Pak Atria Dahlan itu loh Pak Mahfud. Gimana tuh Pak? Ada nggak rekomendasi seperti itu? Gini Pak, itu diagram yang tunjukkan Pak Arteria itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua, Sekarang makanya tanggal 22. Sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud Pak Desmond Daya tadi. bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak, sebagai Kompolnas Pak Prof. Apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu loh. Orang-orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah, ini kan kasat mata Pak, iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk, mobilnya apa, taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak, di Mabes Polri. Nah ini halal Pak, selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua, Bro. Terima kasih, Bro. Izin Ketua.
Tunggu dulu Pak Arsul. Sebelum Pak Arsul bertanya, Pak Beni tadi agak gregetan. Silakan Pak Beni. Sudah saya interupsi tadi untuk yang saya hormati Dr. Arteria Dahlan. Ini kan kita nggak tahu apa-apa, termasuk kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap, Pak. Untung ada Pak Mahfud. Kalau tidak ada Pak Mahfud yang mendorong ini, yang terjadi adalah pengadilan sesat. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, kerajaan Sambo itu, Pak. Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya, mengapa tidak disampaikan masalah ini langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau? Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden. Pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami mendukung itu, Pak. Sebab ini momentum untuk memperbaiki lembaga institusi kepolisian ini. Jadi mulai kasus Sambo ini, sekali lagi kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon, menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk Republik, dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya. Itu saja Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, interupsi. Supaya lanjut ini apa yang disampaikan Pak Beni, apa yang disampaikan Pak Arteria Pak Ketua, saya sampaikan kepada Pak Menko Polhukam. Karena terlanjur kita buka pada kesempatan ini Pak Menko, ada yang mengganjal dalam pikiran saya yang belum diberikan jawaban, mulai yang di TV sampai pada kesempatan ini. Kalau tidak salah mendengarkan bahwa kejadian penembakan itu adalah pada tanggal 8 pukul 17:15 menit. Kurang lebih. Pimpinan, Ya. mohon interupsi. Saya pikir Saya sementara interupsi ini, saya sementara interupsi. Izin pimpinan, harusnya giliran saya Ini Pak pimpinan. Habib, di saat saudara-saudara semua bicara, saya tidak ganggu. Sekarang saya bicara. Nggak usah Dan saya marah-marah, santai interupsi. aja, santai. Ya. Pimpinan, maksud saya interupsi, mekanisme Oke. sidang dijalankan. Ini interupsi atau substansi gitu loh. Saya interupsi juga. Tenang dulu. Ya. Tenang. Dari tadi saya mengangkat tangan juga mau Jangan bicara. sampai ada
Ferdi Sambo, saya lanjutkan. Komisi 3. Lanjut, sudah lanjut. Oke. Lanjut sudah. Tanggal 8 kejadian. Kemudian baru terbuka pada tanggal 11. Kalau tidak salah, hari Senin. Yang saya ingin tanyakan, pada tanggal 8 kejadian, dibuka tanggal 11. Apa motif di belakangnya ini sehingga baru dibuka tanggal 11? Ikut memberikan gambaran bahwa terjadi tembak-menembak pada saat itu. Saya bisa memahami secara psikis oleh Pak Beni Mamoto bahwa saudara mau gitu Pak Beni ya, memberikan siaran sesat kepada masyarakat Indonesia. Karena kami menyimaknya bahwa Kompolnas ikut memberikan gambaran bahwa terjadi tembak-menembak pada saat itu. Yang ini. Apakah setelah tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui atau sebelum tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui ini? Nah, kalau saya bicara seperti ini tentu layak saya bicarakan kepada Pak Kompolnas. Kenapa? Karena Kompolnas memiliki hubungan hierarki secara undang-undang, bisa menyampaikan kepada Pak Kapolri tentang sebuah peristiwa. Kalau begitu modelnya, Pak Beni mengatakan, saya kecewa karena ikut kena prank. Ya. Secara institusi Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, saya itu berharapkan setelah mengetahui dari Pak Kapolri bahwa tidak ada tembak-menembak pada peristiwa ini, saya harapkan berdiri Pak Ketua, kembali mereka bersama supaya mengklarifikasi pernyataannya untuk menjaga perasaannya orang tua daripada almarhum, keluarga almarhum, karena sudah terblow up bahwa ini adalah pelecehan seksual. Ini hal yang tidak gampang memang, tetapi ini harus kita lakukan. Kedua, dan merupakan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mahfud MD. Kenapa? Kalau Bapak tidak ada, benar ini kalimat ini, saya ulangi, kalau Bapak tidak mengeluarkan sebuah keberanian untuk mengungkap barang ini, maka saya yakin dan percaya peristiwa ini berakhir ditembak-menembak. Dan menangislah terus keluarga Joshua sampai detik ini. Kita butuh Pak Mahfud tampil terus. Kita butuh cara berpikir Pak Mahfud untuk mengawal terus ini. Kalau perlu ikut menstimulasi, seperti harapannya Pak Abu Bakar. Saya suarakan Pak Abu Bakar. Pak Ketua, ini yang saya ingin gali ini. Apakah tadi itu Pak Mahfud, apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan Bapak Presiden atau kepada Bapak Kapolri sebelum tanggal 11 atau setelah tanggal 11 baru ketahuan ini kepada Kapolri, kepada Bapak Presiden? Karena ini penting, jawaban ini ada pertanyaan berikutnya. Tapi tidak layak saya akan sampaikan pertanyaan kalau saya tidak mendengarkan jawaban sebelumnya ini. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Pak Mahfud. Dikarenakan tadi Pak Supriyansa menyampaikan harapan besar kepada Pak Mahfud, kiranya mungkin teman-teman akan rapat terus sama Pak Mahfud untuk mengetahui informasi terkait dengan kepolisian. Silakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ketua Kompolnas, Pak Sekretaris Kompolnas beserta seluruh jajaran, Pak Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran, dan Pak Ketua LPSK beserta seluruh jajaran. Saya kira hal-hal yang
merupakan hal yang terkait dengan kasus sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya ingin mengajak kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, hemat saya harus ada yang diperbaiki memang dari kepolisian negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita dulu waktu di Fakultas Hukum belajar tentang teori sistemnya Loren Friedman itu, bahwa yang namanya elemen sistem itu ada 3. Yang pertama tentang struktur atau kelembagaannya, yang kedua tentang substansi atau regulasi hukumnya, dan yang ketiga tentang kultur yang ada di institusi yang bersangkutan. Nah, mumpung kita hari ini ketemu dengan Kompolnas, Pak Ketua Kompolnas, saya kira ini jarang ya, di periode ini baru sekarang ini kita bertemu dengan Kompolnas, karena memang Kompolnas tidak termasuk dalam mitra kerja Komisi 3 yang reguler. Nah, pertama saya ingin mengusulkan kepada Komisi 3 agar pengawasan kita terhadap Polri di masa depan itu juga lebih ekstensif, lebih komprehensif, maka saya usul agar Kompolnas ini bisa ditambahkan menjadi mitra Komisi 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks itu tadi perbaikan Polri kita sebagai sebuah sistem, ya, kita juga sudah mendengar ya lontaran dari Pak Ketua Kompolnas. Misalnya yang saya baca kemarin itu soal ide untuk menempatkan polisi tidak lagi di bawah langsung presiden tapi di bawah satu kementerian. Saya tidak ingin sejauh itu, Pak. Ya, saya tidak ingin sejauh itu. Tetapi hemat saya, ya, saya yakin Pak Beni Harman pasti setuju ini sebagai ahli tata negaranya Komisi 3. Itu. Agar Kompolnas ini lebih diberdayakan, ya. Keberadaannya tidak, kalau dalam bahasa pesantren itu wujuduhu ka'adamihi, ada tidak menggenapkan, tidak ada tidak mengganjilkan. Itu. Nah, hemat saya ini memang memerlukan juga yang kedua, yaitu pembenahan substansi atau regulasi hukum melalui revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sudah saatnya supaya Komisi 3 juga tidak kedodoran mengawasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada baiknya. Ya, yang pertama itu tadi menjadikan Kompolnas sebagai mitra kerja Komisi 3, dan yang kedua melalui revisi terbatas Undang-Undang Polri, maka diperkuatlah peran Kompolnas ini, dan diharapkan ke depan juga Kompolnas diisi justru oleh orang-orang yang tentu di luar jajaran Polri yang aktif, ya. Itu. Nah, Pak Mahfud, memang ini nanti berlaku juga untuk Komnas HAM dan juga untuk LPSK. Yang saya lihat dalam kasus kita sebut saja Sambogate, ini kalau dalam istilahnya Pak Hasto, Ketua LPSK, waktu saya di LBH dulu ini, semua kita banyak yang ingin manggung, naik kuda, istilahnya begitu ya, itu istilah di LBH Pak Hasto dulu ya. Nah, saya tentu sah-sah saja sepanjang tujuannya baik ya. Itu Pak Beni tersenyum itu sebagai orang yang lama di LBH begitu. Ya, nah persoalan kita adalah kemudian proporsionalitasnya saja. Saya kira saya tidak ingin menunjuk kasus per kasus ya, apakah statementnya Pak Mahfud atau teman-teman Komnas HAM atau LPSK, tetapi ini perlu kita tata ya. Jangan kemudian kita ini menjadi out of the box itu bagus juga, tetapi kalau out of the box-nya itu mendahului,
ya, atau kemudian mengganggu ya sistem peradilan pidana terpadu kita, maka saya kira nggak pas. Detailnya nanti saya akan sampaikan ketika bicara soal Komnas HAM setelah mendengarkan lebih dulu dan juga tentang LPSK. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ketua, Mahfud, silakan. Saya ini giliran mau bertanya, Ketua, boleh? Oke. Tadi interupsi, sekarang bertanya, Ketua. Terima kasih Pak Ketua yang sangat bijaksana, Pak Saroni, hari ini memimpin rapat ini. Pak Desmond, kawan-kawan Komisi 3, Pak Mahfud, Pak Beni Mamoto, Pak Taufan, Pak Hasto senior. Yang pertama, Pak Mahfud, ya terima kasih mau datang kemari. Tapi kedua, kalau kita mau jadikan Kompolnas ini sebagai pasangan kerja Komisi 3 itu prosesnya masih agak panjang saya kira, dan perlu pengesahan di paripurna, karena pasangan kerja dari komisi-komisi itu ditentukan oleh pimpinan DPR dan disetujui di paripurna. Nah yang ketiga, saya nggak tahu anggaran Kompolnas ini kan bukan dari, dia langsung dari Seknek mungkin ya, bukan seperti Polri, Kejaksaan atau Komnas HAM punya saker sendiri langsung ya. Nah yang ketiga, keempat Pak Mahfud, sebelum bersih-bersih yang lain, seyogianya bersih-bersih Kompolnas dulu Pak. Ya. Itu yang harus dilakukan, dan tolong dijelaskan sesuai dengan Perpres nomor 17 2011 ini kan sudah jelas tupoksinya Kompolnas. Karena sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, terjadinya dispute informasi distorsi di publik ini, kontribusi Kompolnas ada Pak. Ya Bapak pada saat itu sedang naik haji. Begitu Bapak tweet agak berubah Pak Beni Mamoto. Ada tweet Bapak itu. Ya kalau nggak ada tweet Bapak itu, ya saya menduga Pak Beni Mamoto seperti juru bicaranya Polri. Mengaminin semua. Bayangkan kita sama-sama orang hukum, Pak Mahfud, masa iya ada konferensi pers Karopenmas, nggak ada barang buktinya, kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, nggak ada barang buktinya, bahkan Kapolres Jakarta Selatan pegang-pegang kertas lembar, ini visum sementara. Nah, dan itu pula yang diterima oleh Pak Beni Mamoto. Pertanyaan saya, peristiwa ini sudah seperti apa? Introspeksi internal yang dilakukan oleh Pak Mahfud terhadap Kompolnas sendiri. Ada nggak reposisi, atau karena ada seperti kami ada periodisasi? Tidak boleh. Karena sepanjang pengetahuan kami juga Kompolnas, komisionernya juga terlalu akrab dengan Polri-nya. Bukan cuma Komisi 3 akrab, Kompolnas juga. Bahkan yang kami ketahui, mobil dikasih, sopirnya polisi, ajudannya juga polisi. Nah kalau ada fasilitas-fasilitas seperti itu, apa yang mau kita harapkan Pak dari Kompolnas? Kalau Pak Mahfud kan sangat sibuk urusan negara ini, bukan memikirkan hanya Kompolnas. Jadi saran saya Pak Mahfud, konsolidasi dulu Kompolnas. Kemudian kelima, apa saran-saran terhadap Polri ini Pak, sesuai dengan tupoksi Pak Mahfud, sesuai dengan tupoksi Kompolnas, supaya kita berharap Polri ini lebih maju ya. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan goalnya
sudah kita rasakan, Pak. Karena kita mencintai Polri ini, saya senang statement Pak Mahfud. Terakhir saya ikutin di Akbar Faisal podcast ya, bahwa tidak mau menarik-narik terlalu jauh karena isunya jadi liar ini gara-gara peristiwa Pak Sambo ini. Ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2, Polri dibawa ke Mendagri. Nah itu jadi liar seperti itu. Nah langkah-langkah berikutnya seyogianya kita bisa bersama-sama Pak Mahfud dengan jam terbang Pak Mahfud, dan Pak Mahfud salah seorang mungkin yang sangat didengar oleh Presiden Jokowi, mata dan telinga Presiden Jokowi, ya kita benahi Polri ini, Pak. Karena sekarang ini sejak reformasi Polri ini ada yang menilai sudah agak terlalu jauh, Pak. Tadi ada yang menyinggung kawan soal lifestyle-nya ya. Bahkan istri Kapolsek, seorang Kapolsek main di medsos luar biasa. Saya nggak ngerti medsos, yang beritahu anak saya, Pak. Untung juga saya nggak ngerti medsos. Anak saya, Pak, ini Pak Kapolsek aja begini, ini Pak istri ini, katanya. Nah, soal-soal seperti itu Pak. Sehingga orang menganggap sekarang yang paling kaya itu polisi, Pak. Kalah anggota DPR, Pak. Iya kan Pak Suding? Nah, kewenangan, tolong juga Pak Mahfud evaluasi. Saya setuju, saya juga sudah ngomong soal propam. Nah, satgas-satgas lagi, satgas pangan segala macam itu masih ada. Ya. Nah, itu dibubarin semua, Pak. Jadi kita bicara sekarang, saya kira soal Pak Sambo ini sudah mau ending lah ini. Ya, bukan ending juga, sudah mau ending lah. Saya juga kaget, istrinya juga tersangka ya. Tapi yang kita harus jaga ke depan seperti apa reformasi Polri ini, Pak. Dan selain propam, apalagi yang kita amati, kita rubah dia, kita reformasi dia. Ya propam ini dia penyelidik, dia penyidik, dia jaksanya, dia hakimnya. Dan semua orang gerah dengan propam sekarang. Dan perkapnya itu saya dengar yang merancang Pak Sambo, ya, yang merancang perkap itu, perkap 27 atau berapa itu ya, itu Pak Sambo yang merancang itu. Ya bagaimana saya juga kalau untuk jabatan saya buat dong full power. Nah apalagi yang full power, Pak. Nah tolong juga Bapak berikan penguatan kepada Kapolri supaya dia tough. Supaya dia juga bisa menjadi dirinya. Dia nggak ragu menindak dari mulai terbawah sampai paling atas. Dan itu konsisten, harus dilakukan. Supaya Polri ini dalam pandangan saya Pak Mahfud, bulan 10 udah selesai lah ini. Ya. Karena tahun depan tugas Polri berat. Persiapan Pileg Pilpres. Jangan terlalu lama ini Pak Mahfud. Bulan 10 tuntaskan ini dan tuntaskan reformasi termasuk anasir-anasir Pak Sambo yang ada di Mabes dan juga yang tidak merah putih dengan Kapolri harus dituntaskan. Pak Trimet. Ya. Terima kasih pimpinan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pimpinan. karena Pak Mahfud ada waktu. Saya juga mau. Jangan lama-lama. Ya pimpinan. Boleh, cocok itu. Kan tadi PKS belum ngomong. Saya memperhatikan teman-teman udah ngomong. Sebelum sebentar, Pak Habib dulu. Pak Habib mau? Oke, setelah Pak Habib baru itu ya. Ya, terakhir sini pimpinan, pojok pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bangga sekali Komisi 3 bisa menghadirkan senior kita dan sahabat kita, atau kita bolehkan kakak kita atau teman kita, Pak Mahfud, dan lembaga-lembaga yang terkait yang kita undang hari ini. Saya melihat dari pejabat yang ada di Republik ini, Pak Mahfud lah yang paling layak untuk membicarakan segala kasus hukum lebih mencuat ke publik dan lebih cepat terselesaikan. Menurut saya ini termasuk barang nadir
barang langka. Jadi bukan saya memuji-muji Pak Mahfud, lanjutin terus saya Pak Mahfud biar cepat jadi selesai, ya, biar cepat, biar selesai. Dan kami pun merasa senang Pak ditegur, nggak ngomong, nggak ini, jadi terbangkitkan untuk bicara, ya. Saya pikir kita juga introspeksi lah, nggak usah terlalu gagah-gagahan. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Mahfud itu selalu benar apa kata Pak Terry, antara kata dan nyata itu sebuah fakta. Jadi ya tipis-tipis dikit lah. Kalau saya nggak tipis, malah semacam sinyal pemberitahuan kepada kita. Pak Mahfud, setahu saya sebagai Kompolnas melihat tatanan Polri ini bukan baru. Mungkin Pak Mahfudnya sudah tahu, tapi belum ada pintunya untuk bicara lebih besar lagi, atau belum ada apa istilahnya gongnya lah, gitu. Jadi saya pikir kejadian kemarin ini sebuah peristiwa bukan kemauan kita, Pak. Ini ada kemauan ilahi Robi untuk Republik kita, Pak. Jadi Allah ingin rubah karakter polisi Republik Indonesia, Pak. Yang kita tahu banyak hal-hal yang akhirnya terungkap menjadi fakta setelah kejadian. Saya tidak mau terlalu banyak berbicara, apapun jadinya kita ingin polisi terbaik buat kita. Saya sampai saat ini merasa bangga dengan Polri kita saat ini. Tapi mana kita tahu, buruk orang begitu sebelum terungkap. Sebagaimana pribadi-pribadi kita juga kelihatannya baik-baik, begitu terungkap baru kelihatan aslinya, man anta ya akhi. Siapa kamu gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, ketiga boleh, mau keempat boleh. Intinya Pak Mahfud, kita tahu bahwa di struktur Polri ini dengan peristiwa Mr. J lah ya, Joshua, perlu ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum. Pemerintah dalam hal ini harus bertanggung jawab, dan saya bangga dengan Pak Jokowi dengan keberaniannya ngungkap seada-adanya. Dan saya pikir itu di follow up oleh Pak Mahfud dengan cara menyentul-nyentul tuh. Itu yang dikatakan peristiwa politik. Mungkin kalau nggak begitu lambat juga. Ketidakberanian pimpinan dalam waktu beberapa pekan untuk mengambil keputusan itu adalah fakta. Karena situasi yang belum bisa terbaca. Tapi begitu terbaca, apa yang diungkap diceritakan kita ini semua publik jadi sama-sama tahu sebenarnya. Obrolannya, apalagi kalau dengar cerita lagi setelah gelar perkara di kejaksaan, setelah bocor semua Pak, ini Republik nggak ada yang lempeng-lempeng nggak bocor. Yang di Polri bocor, yang di kejaksaan bocor, yang di sini bocor, kita DPR juga dengar, gitu. Peristiwa kejadian malam sebelum diputuskan, saya nggak pernah berbicara secara media. Saya pribadi saya datangi. Saya katakan pada pimpinan-pimpinan itu, hargai sebuah institusi. Jangan korsa, jangan pertemanan, jangan angkatan, jangan apapun namanya. Ingat legacy. Kalau ini gagal 20 tahun ke depan itu kita akan bermasalah. Saya bilang, lebih baik jagalah institusi itu. Alhamdulillah malamnya ada keputusan yang baik dari Kapolri. Itu saya senang sekali. Selanjutnya, apa langkah kira-kira yang dilakukan, ya, Kompolnas, ya, untuk tindakan-tindakan situasi seperti ini yang lebih tegas, yang lebih cepat, ya, itu pertama. Selanjutnya Pak Mahfud, ada yang salah dalam pengisian struktur, ya, di kepolisian sehingga terkesan ada pembiaran, banyak masalah. Kayak kasus-kasus, kita kadang-kadang suka, ya, tahu sama tahu tapi bingung sama bingung juga gitu. Kasus 303, nggak pernah kecium. Anginnya kecium tapi bunyinya bunyinya kecium apa yang nggak betul yang enak. Iya dah gitu modelnya. Jadi tercium tapi nggak ketahuan bentuknya kayak gimana. Begitu ada kejadian kasus J, penangkapan semua 303 di Republik ini terjadi. Itu hebat. Mungkin itu ada fase 6 bulan, 3 bulan, besok ada lagi. Iya. Nah itu yang kita khawatirkan. Contoh kecil Pak. Di beberapa daerah itu terang-terangan dibiarkan kasus-kasus 303 atau lain-lainnya. Saya terus terang aja Pak kepada Pak Mahfud sebagai figur Menko Polhukam, pantas kalau Anda lebih keras dan lebih tegas dan lebih berani. Biarkan Pak Bapak berkorban Pak untuk bangsa, nggak apa-apa. Dan kami juga nggak akan diam juga Pak. Kami juga mendukung. Bapak tegur kami diam. Saya senang itu Pak. Benny jadi ngamuk. Buat kalau nggak itu nggak datang aslinya tuh si Benny. Iya, dia nggak cocok. Terry juga bicara ngamuk, ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pikir itu Pak Ketua. Alhamdulillah Ketua, hari ini oposisi mendukung Presiden dan para menterinya. Terima kasih. Ya, memang persiapan kita masuk ke pemerintahan. Insyaallah. Pak Mulfahri, Pak Mulfahri. Sungguh, Terima kasih. belum selesai kok. Ini main nyondok-nyondok aja nih hamba. Jadi saya melihat Pak Ketua, hari ini pertemuan baik dan bagus. Mari Pak kita rapikan Polri kita Pak. Sayang sekali, mahal. Jadi kita jaga dengan baik-baik dan tuntaskan kasus ini sebagai pintu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulfahri. Terima kasih pimpinan. Pak Mahfud, Ketua Kompolnas, kemudian Komnas HAM dan LPSK serta teman-teman Komisi 3. Kita sudah banyak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, tapi saya ingin memberikan stressing terhadap beberapa hal. Yang pertama, apa yang disampaikan Terry tadi menjadi hal penting. Saya kira memang kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Saudara Terry tadi, bahwa memang selama ini kita kurang memanfaatkan secara maksimal semua instrumen yang kita miliki untuk melakukan pengawasan terhadap polisi. Kompolnas termasuk di dalamnya. Boleh jadi Komisi 3 juga termasuk di dalamnya. Andaikan saja kita bisa melakukan semua kewenangan kita, semua fungsi kita secara objektif dan benar, mungkin apa yang terjadi hari ini bisa kita cegah sejak awal. Kasus Sambo ini urusan kecil sebetulnya, urusan perselingkuhan katakanlah seperti itu, dan kemudian berakhir dengan tembak-menembak atau berakhir dengan pembunuhan. Tapi kemudian menjadi besar setelah ada begitu banyak background di belakangnya yang mengungkap betapa bobroknya keadaan kepolisian kita hari ini. Tadi Pak Saudara Terry menyampaikan soal Kompolnas, hubungan Kompolnas dengan polisi. Rekomendasi apa saja yang sudah disampaikan atau pernah disampaikan oleh Kompolnas terkait kinerja kepolisian. Itu belum terjawab oleh Pak Mahfud sebagai Ketua Kompolnas. Saya kira kalau kita tarik ke belakang, kita sepakat untuk memisahkan Polri dari TNI dulu di awal reformasi dengan pikiran-pikiran bahwa polisi yang kuat merupakan syarat mutlak bagi keinginan kita untuk membangun supremasi sipil dan demokrasi yang sehat. Itu yang kita inginkan. Pak Mahfud dulu sama-sama dengan kami di Komisi 3 ini, kita bahu-membahu mendorong agar polisi ini tumbuh menjadi sebuah bagian penting dari keinginan kita untuk membangun sebuah negeri yang lebih demokratis. Dukungan anggaran yang boleh dikata tidak terbatas kita berikan kepada kepolisian. Agar apa? Agar polisi terbebas dari kemungkinan-kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam soal pendanaan. Jadi soal 303 misalnya, dari dulu kita sudah pikirkan itu, bahwa minimnya anggaran yang bisa disiapkan oleh negara membuka ruang, membuka peluang bagi kemungkinan pihak-pihak tertentu ikut terlibat dalam proses pembiayaan kegiatan-kegiatan kepolisian yang tidak bisa tercover oleh APBN. Itu realitanya memang. Oleh sebab itu, di komisi ini dukungan kepada kepolisian tidak pernah putus. Khususnya dalam soal anggaran. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini sejak reformasi yang mengalami penambahan dukungan anggaran sebesar kepolisian. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang kita melihat kepolisian merupakan aset terpenting dalam kehidupan demokrasi. Nah, dalam perkembangannya ternyata apa yang kita harapkan tidaklah sama dengan fakta yang kita dapatkan. Jadi menurut saya memang ini sebuah momentum buat kita semua untuk membangun polisi yang lebih baik ke depan. Kompolnas di bawah kepemimpinan Pak Mahfud tentu seperti yang disampaikan Pak Tri tadi
harus punya keberanian juga untuk melakukan bersih-bersih. Keterlibatan begitu banyak jenderal polisi di dalam Kompolnas mungkin saja membuat Kompolnas tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang katakanlah seharusnya dilakukan. Teman-teman menyoroti beberapa perilaku misalnya yang luput dari kita, misalnya ya, dulu kita berharap polisi kita ini lebih sipil, bahwa konsep polisi adalah sipil yang dipersenjatai, itu sudah mulai lari, Pak, sudah mulai lari. Saya kasih satu contoh saja yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Cara teman-teman polisi berpakaian sekarang sudah lebih militer dari militer. Pakaian itu kan menggambarkan culture yang coba dibangun dalam sebuah entitas. Coba lihat, dulu polisi kita tidak pakaiannya tidak seperti itu, tapi sekarang pakaiannya lebih militer, menggunakan sepatu Lars dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ke belakang, dulu polisi ada dua macam, ada polisi berseragam, ada polisi tidak berseragam. Polisi berseragam itu semuanya di Baharkam. Di bawah Baharkam itu adalah polisi berseragam, ada polisi laut, polisi lalu lintas, kemudian Sabara dan seterusnya. Di luar itu ada Brimob yang memang memiliki kewenangan khusus. Tapi di luar yang saya sebutkan tadi, itu semua adalah polisi yang tidak berseragam, yang lebih sipil sebetulnya. Intel tidak berseragam. Kemudian Reskrim juga tidak berseragam. Tetapi yang kita lihat hari ini, semua anggota kepolisian menggunakan uniform yang lebih mirip militer. Saya kira ini sebuah perubahan paradigma yang fundamental yang membuat kadang-kadang mungkin, Pak ya, ini sama-sama kita pikirkan, mungkin membuat polisi disorientasi terhadap apa sebetulnya yang menjadi hakikat dari kepolisian itu dalam sebuah konstruksi negara demokrasi. Jadi saya kira memang kita perlu berpikir lebih dalam lah terhadap soal-soal seperti ini. Apakah memang perlu ada perubahan yang agak besar, saya tidak ingin menggunakan kata ekstrim, misalnya agak besar, agak mayor begitu bagi organisasi kepolisian, tapi tidaklah se ekstrim misalnya menempatkan lembaga kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, tetapi lebih membuat atau lebih mendorong agar polisi ini menjadi bagian dari civil society, bukan sebaliknya tumbuh sebagai sebuah entitas yang lebih mirip dari kelompok militer. Nah, saya kira di luar ini, di luar apa yang saya sampaikan tadi, ada banyak hal tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Itu masukan buat Kompolnas, juga masukan buat DPR, dan seharusnya kita semua bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun polisi yang lebih baik ke depan. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Pak Rudi. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri sekaligus sebagai Ketua Kompolnas, selamat datang Pak, sehat selalu. Ada beberapa Pak yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 ini tentang kewenangan Kompolnas di sini melaksanakan fungsi pengawasan. Ini melihat memperhatikan situasi dan kondisi saat ini Pak yang terjadi di Polri, tentu Kompolnas ini juga turut serta bertanggung jawab berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini. Sangat menjadi miris melihat situasi dan kondisinya. Saya melihat di sini tentunya Kompolnas juga ini perlu meletakkan di sini arah kebijakan tentang reformasi di kepolisian. Saya rasa ini titik nadir, titik paling rendah di kepolisian saat ini. Tentu Kompolnas di sini selaku fungsi pengawasan yang telah diberikan perlu melaksanakan dan memberikan masukan bukan hanya kepada Polri tapi kepada Pak Presiden. Melihat situasi dan kondisinya ini, pertama adalah reformasi dan perlu juga bagaimana arah kebijakan reformasi di kepolisian yang harus diberikan masukan kepada Kompolnas. Yang kedua Pak Menteri, saya melihat banyak sekali polisi-polisi saat ini resah dengan kehadiran berkaitan dengan Satgasus yang selalu menjadi prioritas. Bahkan banyak sekali
yang sudah jenderal-jenderal senior tidak diberikan kesempatan jabatan ataupun posisi. Kalau saat ini terjadi hal yang sedemikian, mereka mengatakan terlalu muda, Pak. Artinya terlalu dini menduduki posisi-posisi strategis. Polisi diberikan posisi yang sangat strategis dengan jam terbang mungkin yang masih kurang. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Kompolnas mestinya harus bisa memberikan masukan kepada Kapolri di dalam menyusun, khususnya adalah pejabat-pejabat utama yang memiliki posisi yang super strategis. Yang kedua adalah berkaitan dengan diagram ataupun bagan-bagan yang saat ini banyak beredar di medsos. Pak Menteri harus bisa memberikan tanggapan apa sebenarnya yang terjadi. Ini saya lihat tidak hanya kekaisaran FS, tetapi udah macam-macam. Judi online, bahkan tambang-tambang dan sebagainya udah masuk ke sana, Pak. Jadi mohon Pak Menteri, biar masyarakat Indonesia ini tidak menimbang-nimbang atau menerka-nerka, hantam kromo saja ya Pak. Jadi mohon Pak Menteri bisa menjelaskan itu. Mungkin itu Pak Menteri, karena waktunya terlalu pendek. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kelewatan PKB belum, Rano. Terima kasih pimpinan. Waduh, PKB lewat pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri atau Pak Kepala Kompolnas yang saya hormati. Langsung saja, Prof, sebetulnya terus terang Prof Mahfud ini membuka perkara ini yang tadinya sedikit gelap menjadi terang benderang. Kita lihat bahwa saya juga bingung, yang tadinya perkara ini yang diberi keterangan atau masukan dari Kompolnas juga Pak Beni, yang memang seolah terjadi tembak menembak, ternyata akhirnya berubah. Pertanyaan saya, Prof ini mendapat keyakinan yang begitu yakin bahwa kasus ini sebetulnya adalah pembunuhan, itu mulainya seperti apa, Prof? Karena kan setahu saya Prof Mahfud sedang haji lagi itu. Apakah memang ada info intelijen yang memang menyatakan bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di Duren 3 itu? Karena ini kan ada perbedaan pendapat yang sempat rame. Akhirnya sekarang kasus yang tadinya sebetulnya biasa saja kalau menurut Pak Mufari tadi menjadi begitu rame. Bahkan hari ini berkembang dengan adanya seperti seolah-olah Kaisar Sambo. Nah, ini lebih menarik lagi. Nah, tadinya saya berharap di sini bagi yang muda-muda ini, Prof Mahfud kan di luar di medsos itu terang-terangan, Prof. Karena menurut saya Prof yang berani mengungkap ini dengan seterang-terangnya. Nah, tapi kenapa saat rapat di DPR ini malah seolah-olah normatif, Prof? Dari pernyataan yang Prof sampaikan tadi itu sudah menjawab normatif dari semua yang ada di media. Kurang greget, Prof. Kurang greget. Misalnya tadi belum dijawab siapa sih bintang 3 yang menyatakan ingin mundur kalau misalnya kasus ini tidak dibuka, atau seolah-olah bahwa kalau tidak ditersangkakan dia akan mundur. Ini kan memang menjadi tanda tanya yang luar biasa. Kenapa sampai ada bintang 3 yang mau mundur dalam peristiwa ini? Apa yang ditutup-tutupi kan gitu. Nah, kalau ini bisa dijawab, Prof, ini sebetulnya suatu hal yang luar biasa. Tapi ya itu kembali ke Prof lagi tadi. Saya juga menunggu nanti terhadap soal sekarang Kaisar Sambo dan lain-lain ini, apakah ada nanti bisikan dari Prof lagi, mungkin di medsos saya akan tunggu juga perkembangan sejauh apa. Karena ini kami sebagai mitra Komisi 3 Polri ini kami sayang. Ini di bawah ini goyang. Anggota-anggota Polri di bawah goyang. Seolah-olah mereka kok bisa gitu loh. Satu orang membuat institusinya bergoyang seperti ini. Nah, ini mereka pengen segera rapi. Mereka ingin bekerja lagi, mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat, Prof. Ini penting bagi Polri. Karena kemarin benar-benar jauh turunnya. Nah, Pak Kapolri ini menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Memang juga sebagai pimpinan mungkin dia juga
ya cukup sedih lah Prof dengan keadaan yang hari ini. Nah ini saya berharap apalagi ada bahasa kemarin tuh dengan dilakukannya bedol desa sedikit saja sudah membuka ini terang benderang. Mungkin nanti Prof usulkan bedol desa yang lain agar kasus ini selesai cepat dan memang endingnya ini sesuai dengan suatu yang kebenaran diinginkan masyarakat. Nah mungkin menurut saya Prof bisa diberi jawaban jelas lah sebetulnya siapa sih bintang 3 ini yang memang ingin mundur, karena ini menjadi tanda jawab yang jelas. Terima kasih Prof Mahfud yang saya hormati. Oke, terima kasih Pak Rano, Pak Didik. Terakhir nanti Pak Jeki ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mahfud, Ketua Kompolnas beserta jajaran, pimpinan dan Komisi 3 yang saya hormati. Di kesempatan akhir ini saya ingin fokus saja terkait dengan pengawasan Polri. Kasus Sambo ini tentu membuka mata dan hati kita bahwa ada persoalan yang sangat serius di tubuh Polri yang kemudian di-trigger oleh kasus ini. Ini sangat terang benderang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di tubuh Polri memang ada persoalan. Nah, persoalan ini yang paling terdepan yang terus menjadi PR kita adalah terkait dengan kultur. Kita berharap bahwa reformasi kultural itu membangun bagaimana anggota Polri menjadi sosok yang baik sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat dan lain-lain. Tapi hari ini jika kasus ini benar, kita dihadapkan pada persoalan kultur juga yang kemudian terbangun loyalitas korps yang sangat buruk di Polri. Nah, persoalan ini betul-betul meskipun ini seperti hal yang biasa, tapi ini paling fundamental dalam pengendalian Polri atau pengelolaan Polri ke depan ini. Mengingat apa? Jika kita menyadari sepenuhnya bahwa tugas tanggung jawab Polri ini sedemikian besar, sedemikian strategis, maka jika kita juga menyadari lagi tugas dan tanggung jawab ini yang besar dan fundamental ini juga berpotensi adanya abuse of power gitu, di segala lini begitu. Nah, yang ingin saya dalami adalah jika persoalan ini hanya kita selesaikan case per case gitu, kita selesaikan seperti pemadam kebakaran, sampai kapan persoalan ini akan selesai? Saya yakin akan muncul potensi-potensi lain. Bahkan kalau kita melihat ini kasus perhatian besar, perhatian publik, mungkin banyak sekali kasus-kasus di bawah sana yang melibatkan masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses keadilan atau bahkan menjadi korban dari potensi penyimpangan atau kesewenang-wenangan ini gitu. Apakah itu tidak menjadi perhatian kita? Apakah itu kemudian kita lupakan, kita nafikan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Apakah kita hanya ingin merespon ketika ada kasus besar sementara keadilan nggak tercapai gitu. Nah, ini saya ingin mengajak kita semuanya dan mohon izin Prof, ini tentu selain ada pembenahan di Polri, tentu konsep pengawasan ini juga harus kita reformulasi ulang. Terbukti pengawasan-pengawasan yang dilakukan baik oleh Kompolnas, mungkin Komisi 3 ini, bahasa saya, kita selalu kecolongan. Kita hanya merespon sesuatu yang terjadi tanpa kita mampu melakukan mitigasi yang konkret. Padahal kalau mau jujur, informasi masyarakat juga banyak kita tahu tentang bagaimana pengelolaan Polri ini yang memang harus terus dilakukan perbaikan. Jika pengawasan, konsep pengawasan ini enggak berubah, maka tidak akan mungkin lagi kita akan mendapatkan solusi permanen terkait dengan perbaikan Polri ini. Nah, ini yang mungkin salah satu poin yang ingin saya sadarkan kepada kita selama ini. Jangan kita sebagai fungsi pengawasan ini hanya jadi pemadam kebakaran. Mari kita selesaikan pengawasan ini secara permanen sehingga Polri pun punya ruang yang cukup. Apalagi jika kemarin Pak Kapolri mengatakan bahwa tidak semua Polri buruk, saya yakin itu. Masih banyak Polri yang baik begitu. Nah,
Kemudian bagaimana kita membangun sistem pengawasan yang kemudian ramah kepada Polri yang baik ini, kemudian mampu dan berani untuk melaporkan atau membongkar terkait dengan adanya praktek-praktek penyimpangan yang ada di kepolisian ini. Dan mungkin Kompolnas dan DPR, apakah kita juga hanya melakukan pengawasan yang sifatnya pasif? Apakah kita tidak melakukan pengawasan khususnya Kompolnas yang di dalam untuk melakukan pengawasan yang aktif dari awal sehingga mampu memitigasi adanya potensi-potensi penyimpangan? Karena kalau ini terjadi, Pak, bencana buat kita semuanya jika akan terus-menerus terjadi polisi yang diharapkan mampu menjadi pengayom masyarakat, melakukan penegakan hukum, kemudian sekarang sangat menakutkan publik. Bagaimana mungkin dia akan mampu melayani publik jika di dalamnya saja terjadi kayak begini? Nah, ini yang tentu menjadi poin kita. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit ya, karena Pak Mahfud mau ada cara. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati beserta rombongan dari LPSK, Komnas HAM yang saya banggakan. Begini Pak, ini saya ingin sedikit menyampaikan ilustrasi latar belakang. Kejadian ini kalau menurut saya ini luar biasa Pak. Kalau ada yang bilang biasa-biasa, saya enggak. Saya 35 tahun mengabdi sebagai polisi Pak. Baru sekali ini saya lihat ada polisi jenderal mengotaki pembunuhan seperti begini. Tapi saya tidak mau mendahului bahwa ini adalah mengganggu jalannya penyidikan. Tidak, ini pertama kali saya alami. Kemudian kedua, saya tertarik dengan pernyataan Pak Profesor mengenai polisi sebaiknya tetap berada di bawah presiden. Tentunya ada latar belakang pemikiran sampai Pak Profesor menyampaikan demikian. Mudah-mudahan ini perlu kita menjadi bahan pertimbangan Pak. Karena bola liar ini luar biasa dengan kasus ini Pak. Sampai mengangkat bahwa polisi mesti direformasi total, ada yang bilang mesti di bawah ini, di bawah itu dan sebagainya. Saya rasa kita perlu memilah-milah. Bagi kami, bagi saya bilang latar belakang saya sebagai polisi, Kapolri sudah benar tindakannya. Namun sebagai wakil rakyat, saya ingin menegaskan juga bahwa fungsi pengawasan ini perlu diperketat Pak. Kompolnas bisa menyampaikan pengawasan eksternal, kemudian ada rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi itu seperti final kedudukan Polri pada saat ini perlu untuk direvisi atau diperbaiki dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Kapolri, langkah diambil Kapolri sudah benar adanya. Semoga fungsi pengawasan dari Kompolnas itu perlu lebih diperketat Pak. Perlu lebih diperketat sehingga tidak ada organisasi dalam organisasi seperti sekarang. Saya tidak mengatakan zaman saya Pak, tapi rasanya tidak ada organisasi begitu berkuasa dalam tubuh Polri seperti yang saat ini di dalam tubuh Polri sendiri. Saya rasa demikian dan terima kasih Profesor. Terima kasih Pak Beni, nanti dilanjut karena biar Pak Mahfud menjelaskan. Pimpinan 1 menit, pimpinan. 1 menit aja lah Mas. Enggak, nanti dulu. Karena udah kebanyakan yang tanya, nanti kebuang waktu Pak Mahfud nggak bisa jawab. Silakan Pak Mahfud. Baik. 1 menit aja dong. Apalagi Mas? Terima kasih pimpinan. Saya di awal sidang tadi jam 10:05 saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa saya sampai jam 12.30 bersama-sama sebenarnya. Tapi ini baru satu saya. Jadi gini aja, saudara, dari semua ini saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin itu hanya 2 kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada, ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Gitu. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan sih Pak Mahfud punya kayaknya? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu.
Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua? Baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang, Kompolnas juga masuk ke skenario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu. Salah itu basis senarionya. Gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini. Paham, oh iya gitu. Bahkan skenario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah karena skenario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR, semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8, kok diumumkan tanggal 11? Nah itu yang menyebabkan saya juga mengubah skenario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak nyilik saya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng, tidak tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini, apa yang terjadi tanggal 18, tanggal 8 sampai 11 ini, kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apa nih? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11, apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8. Sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau tidak ini jadi dark number itu, perkara yang hilang, yang tidak diketahui pada akhirnya. Senarionya kan begitu. Nah saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa difahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya saya sudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul. Saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Tiba-tiba keluar ini tanggal 18 tuh gambar itu. Jadi kalau ditanya apa saran pemerintah, saran Kompolnas terhadap ini, belum. Baru 4 hari ke sekarang keluarnya. Dan itu hari libur semua, 3 harinya kan. Saya dengarnya tuh di Makassar Pak, sedang kunjungan kerja hari Jumat, loh kok ada gambar begini gitu. Besoknya muncul lagi gambar tandingannya. Kami belum menyikapi. Oleh sebab itu, maka jalan keluar yang diambil oleh Komnas HAM sampai saat ini itu, satu, tidak menarik-narik ke hal lain dulu, termasuk judi sehingga kita bersepakat di Kompolnas kita berhenti bicara ini loh. Saya juga udah tidak bicara ini sejak beberapa hari, tapi setiap hari masih muncul kutipan lama. Saya baru hari ini bicara lagi sesudah tanggal 18 itu. Tanggal 20 sedikit ya, karena Metro wawancara tentang pembawaan hukum, tapi tidak dalam konteks perkaranya. Konteks ini disinggung gitu, tentang carut-marut penegakan hukum. Jadi ada 2 Pak, yang jangka pendek, ini kita terus mengawal Sambo. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga, mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya. Tapi saya juga mengawas di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Kalau masih ada yang belok-belokkan di situ. Sampai nanti masuk ke pengadilan. Ini jangka pendeknya ini. Jangka menengahnya tadi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal.
Memorandum itu disusun dari apa? Dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini dengan saya catat tadi ini bisa bagian dari memorandum. Kemudian dari satu berkas itu disampaikan oleh purnawirawan Polri bintang 2, bintang 3, bintang 4 bahkan. Kapolri masuk, itu semua jadi memorandum, tapi untuk pembenahan internal. Adapun kalau ada yang menginginkan, Kapolri harus di bawah menteri. Nah itu agenda lain, itu agenda politik bapak-bapak. Kita tidak masuk terlalu jauh ke situ. Ya, nanti biar DPR itu urusan politik yang lebih berat jaringannya gitu. Kalau kita internal misalnya, organisasinya diperbaiki dong, itu reposisi dong. Ini jangan ke sini dan seterusnya. Itu nanti akan ada memorandum yang kami siapkan berdasar bahan-bahan ini. Tapi yang Sambo kita sudah anggap cukup peran Kompolnas itu. Pak, tadi ada anggaran Kompolnas. Enggak, Kompolnas itu besar enggak sih? Kecil, Pak. Anggaran Kompolnas itu enggak salah 14 miliar aja, Pak. Setahun, Pak. Itu sudah termasuk overhead. Gaji Kompolnasnya, pegawainya, mobilnya, biaya operasionalnya kecil. Jadi enggak bisa juga lalu ada apa-apa langsung ke sana. Kadang-kala kita minta sponsor ke BIN misalnya yang punya dana penggalangan. Saya cerita, Pak, ini ada begini, kita perlu dana, enggak ada, Pak. BIN turun, ini dana penggalangan, Pak. Itu bisa. Yang penting dipertanggungjawabkan pengeluarannya itu sekurang-kurangnya secara internal. Kemudian Bapak, saya yang terakhir ingin nyatakan, Bapak kalau bicara potret polisi di Indonesia itu sebenarnya kalau bicara masyarakat, memandang polisi itu sangat bagus dan sangat perlu. Masyarakat ya, kita di sini kan lain elit. Di mana itu? Hasil survei, Pak. Polisi itu terbaik nomor 1 dari 4 aparat penegak hukum. 4 penegak hukum itu polisi, jaksa, pengadilan, KPK. Yang tertinggi itu polisi terus. Tapi kalau institusi pemerintahan yang terbaik selalu nomor 1 TNI. Ini dari survei-survei yang kredibel. Tapi kalau di penegak hukum yang terbaik Polri. Nah oleh sebab itu saya katakan ketika pemerintah itu mendapat penilaian terbaiknya, Presiden Jokowi selama 7 tahun mendapat penilaian terbaiknya pada bulan Februari tahun 2022 itu Polkam itu nomor 1 yang paling tinggi memberi kontribusi pada rata kepercayaan publik kepada Presiden, kepada pemerintah 73, kontribusi Polkam itu 78 di atas rata-rata. Itu lihat di harian Kompas Februari, 3 Februari tahun 2000. Itu terbaiknya sepanjang itu. Jadi polisi ini penting gitu. Bahwa ada masalah ini justru itu mari kita jaga sama-sama agar kebanggaan rakyat, tadi Pak Trimedia dan yang bangga punya polisi, kita jaga, kita kembalikan gitu. Ini semua karena ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya ingin menutup ini dengan mengutip dan memodifikasi apa yang pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Taimiyah yang bilang gini, dia situ nasana bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam. Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek jauh lebih baik daripada 1 malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, tidak ada polisi 1 malam mogok gitu. Malam aja, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelayani orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Oleh sebab itu mari kita kembalikan sama-sama ini. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi yang kasus Sambo ini kita ya kejar. Pak Ketua, sedikit Pak Prof. Sudah dulu Pak Arteria, terima kasih Pak Arteria. Karena waktu yang menentukan tanggal 25 pimpinan Juli itu Prof. Arteria. Ini saya menarik Pak Ketua. Pak Arteria, tolong hargain saya. Sama, Pak Ketua. Tolong hargain saya sebagai pimpinan Komisi 3 saat ini. Ya, saya hargain. Tolong hargain.
Kalau Bapak memaksa terkait dengan apa yang punya hak para anggota sekalian, Ya, lanjutkan Pak. mau kapan selesai? Bukan, ini saya hanya pertanyaan ya dan tidak. Pak Arteria, terima kasih. Pak Mahfud, terima kasih atas penyampaiannya. Kami berharap atas penyampaian Pak Mahfud ini membuka tabir, dan terima kasih sudah memberikan satu informasi ke masyarakat tentang kasus yang melelahkan Republik ini. Jangan sampai melebar kemana-mana. Pak Arteria menyampaikan hal demikian juga luar biasa, karena ini ada momentum pada saat rapat pada hari Rabu. Teman-teman bisa langsung kepada kepolisian, dan hal-hal terkait lanjutan para teman-teman yang lain kepada Komnas HAM dan LPSK. Kita break sementara untuk makan siang dan isoma, karena saya dari tadi mau kencing susah karena nggak ada orang yang lain. Terima kasih Pak Mahfud, silakan, dan kita tutup untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua.